my YouTube channel. My name is Safikatur Rahmi. You can call me Vika or Pika Pikachu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safikatur Rahmi, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2023 Baik, saya di sini akan memaparkan hasil rangkuman saya selama mengikuti pembelajaran dari Bapak Muhammad Imran SEMAK. Mata kuliah akuntansi untuk memenuhi syarat UTS. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengantar akuntansi dan perusahaan adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang akuntansi dan mengenalkan konsep perusahaan. Di dalam pengantar akuntansi, kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti siklus akuntansi, catatan transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Kita juga akan mempelajari konsep dasar penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pemahaman tentang perusahaan termasuk jenis perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, dan lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Kita akan mempelajari berbagai fungsi dan departemen di dalam perusahaan seperti Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, dan Departemen Sumber Daya Manusia. Selama pengantar akuntansi dan perusahaan, kita juga akan mempelajari konsep dasar kepemilikan perusahaan seperti pemegang saham, modal saham, dividen, dan perbedaan antara perusahaan publik dan perusahaan swasta. Yang kedua, menganalisis siklus akuntansi. Menganalisis akuntansi adalah proses mempelajari dan mengevaluasi informasi keuangan suatu entitas untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan menganalisis akuntansi. Yang pertama, rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Beberapa contoh rasio keuangan yang umum digunakan termasuk rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio utang. Yang kedua, analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal melibatkan membandingkan komponen laporan keuangan dengan basis persentase untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas dari waktu ke waktu. Sementara itu, analisis horizontal melibatkan membandingkan angka dalam laporan keuangan dalam periode waktu yang berbeda. Ketiga, analisis GVP, Cost Volume Profit. Analisis GVP digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara biaya volume penjualan dan laba. Yang keempat, analisis arus kas. Analisis arus kas melibatkan evaluasi aliran masuk dalam keluar uang tunai untuk mengukur kesehatan keuangan suatu entitas. Metode umum yang digunakan dalam analisis arus kas termasuk metode langsung dan metode tidak langsung. Kelima, analisis biaya. Volume dan laba, cost volume profit. Analisis biaya volume dan laba adalah proses pengevaluasi hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba suatu entitas. Yang keenam, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan melibatkan evaluasi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, pola, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan. Mempelajari materi pada menganalisis akuntansi akan memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan suatu entitas dan kemungkinan kita untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informasi dan tepat. Yang ketiga, proses penyesuaian dalam akuntansi. Proses penyesuaian dalam akuntansi adalah langkah-langkah yang diambil pada akhir periode akuntansi untuk merekam pengaruh transaksi yang terjadi dalam periode tersebut, tetapi belum tercatat secara formal dalam buku-buku akuntansi. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan proses penyesuaian dalam akuntansi. Yang pertama, penyesuaian pendapatan. Penyesuaian pendapatan dilakukan ketika pendapatan telah diterima atau diterima sebagian pada periode akuntansi sebelumnya, tetapi belum diakui secara akuntansi. Yang kedua, penyesuaian beban. Penyesuaian beban dilakukan ketika beban telah terjadi atau digunakan sebagian pada periode akuntansi sebelumnya, tetapi belum diakui secara akuntansi. Ketiga, penyesuaian persediaan. Persediaan sering harus disesuaikan pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan nilai yang tepat. Penyesuaian persediaan melibatkan perhitungan nilai persediaan yang belum terjual, penyisipan persediaan fisik untuk memperbarui data inventarisasi, dan penyesuaian nilai persediaan yang tidak terjual. Yang keempat, penyesuaian utang.
Penyesuaian utang dilakukan untuk merefleksikan pengeluaran yang terjadi pada periode akuntansi tetapi belum tercatat dalam buku akuntansi. Yang kelima, penyesuaian piutang. Penyesuaian piutang dilakukan untuk merefleksikan penerimaan yang terjadi pada periode akuntansi tetapi belum tercatat dalam buku akuntansi. Yang keenam, penyesuaian akrual. Penyesuaian akrual dilakukan untuk merefleksikan pendapatan atau beban yang telah terjadi pada periode akuntansi yang tidak tercakup dalam transaksi yang tercatat sebelumnya. Yang keempat, penyelesaian siklus akuntansi. Menyelesaikan siklus akuntansi adalah tahap terakhir dalam proses akuntansi yang melibatkan sejumlah langkah penting untuk menghasilkan laporan keuangan akhir yang akurat. Berikut adalah materi yang terkait dengan menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama, penyesuaian akhir. Langkah pertama dalam menyelesaikan siklus akuntansi adalah melakukan penyesuaian terakhir. Ini melibatkan merekam transaksi yang belum tercakup dalam catatan akuntansi untuk mencerminkan pendapatan, beban, piutang, dan utang yang terjadi sebelum penutupan periode. Kedua, membuat jurnal penyesuaian. Setelah penyesuaian terakhir dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Ini mencatat transaksi penyesuaian terakhir ke dalam jurnal umum atau buku besar. Yang ketiga, mencatat penyesuaian ke buku besar. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah selanjutnya adalah mencatat penyesuaian ke buku besar. Transaksi penyesuaian ini akan mempengaruhi saldo akun dan membuat catatan tersebut akurat. Keempat, mempersiapkan laporan keuangan. Setelah semua penyesuaian telah direkam, langkah berikutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan akhir. Ini termasuk pembuatan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kelima, penutupan akun. Setelah laporan keuangan akhir disiapkan, langkah terakhir adalah menyelesaikan siklus akuntansi adalah menutup akun. Ini melibatkan transfer saldo akun pendapatan dan biaya ke akun laba rugi serta menutup akun laba rugi ke akun modal. Keenam, mempersiapkan laporan laba rugi dan neraca. Setelah penutupan akun, langkah terakhir adalah mempersiapkan laporan laba rugi dan neraca setelah penutupan. Ini mencerminkan saldo akun setelah penyesuaian dan penutupan akun dilakukan. Memahami dan menguasai langkah-langkah untuk menyelesaikan siklus akuntansi penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan akuntansi yang benar. Dengan mempelajari materi ini, kita akan dapat memahami bagaimana menutup siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan akhir yang informatif dan akurat. Yang kelima, persediaan dagang. Akuntansi persediaan dagang adalah proses mencatat, pengelola, dan melaporkan persediaan barang dagangan dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan akuntansi persediaan dagang. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan, yaitu metode harga perolehan rata-rata, FIFO first in first out, dan LIFO last in first out. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang ada dalam laporan keuangan. Kedua, pengadaan persediaan. Ketika persediaan baru dibeli atau diterima dari pemasok, langkah pertama dalam akuntansi persediaan adalah mencatat penerimaan barang dagangan dan mengakui biaya yang terkait dengan pembelian tersebut. Hal ini biasanya dicatat melalui jurnal persediaan dan jurnal pembelian. Ketiga, pengeluaran persediaan. Ketika persediaan dijual kepada pelanggan, langkah selanjutnya dalam akuntansi persediaan adalah mencatat penjualan dan mengurangkan jumlah persediaan yang terjual dari catatan persediaan dalam laporan keuangan. Hal ini biasanya dicatat melalui jurnal penjualan dan jurnal persediaan. Keempat, penilaian persediaan. Untuk menghitung nilai persediaan yang tersisa setelah terjadi penjualan atau penerimaan baru, perlu ada metode penilaian yang digunakan. Metode penilaian persediaan yang paling umum adalah metode harga perolehan rata-rata, FIFO dan LIFO. Metode ini dapat mempengaruhi angka laba dan nilai persediaan akhir pada laporan keuangan. Kelima, inventarisasi persediaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan inventarisasi persediaan untuk memastikan ketepatan informasi yang terdapat dalam catatan persediaan. Inventarisasi akan membandingkan jumlah persediaan yang sebenarnya dengan catatan yang ada dalam buku persediaan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dan mengoreksi jika diperlukan. Keenam, pelaporan persediaan. Informasi persediaan yang tercatat dalam akuntansi persediaan harus dilaporkan dalam laporan keuangan yang relevan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas keuangan.
Laporan ini memberikan gambaran tentang nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, pengaruh terhadap laba dan tingkat perputaran persediaan. Mengelola dan melaporkan persediaan dagang dengan benar sangat penting dalam akuntansi perusahaan dagang. Dengan memahami konsep dan prosedur yang terlibat dalam akuntansi persediaan dagang, perusahaan dapat memastikan akurasi laporan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat terkait persediaan. Yang keenam, persediaan. Materi akuntansi tentang persediaan mencakup konsep, metode penilaian, pengukuran, dan perlakuan akuntansi terkait persediaan dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa topik yang umumnya dibahas dalam materi akuntansi persediaan. Yang pertama, konsep persediaan, penjelasan tentang apa itu persediaan, jenis-jenis persediaan, misalnya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, dan peran persediaan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, metode penilaian persediaan, penjelasan tentang beberapa metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan seperti metode harga perolehan rata-rata, FIFO dan LIFO. Materi ini juga dapat membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Ketiga, pengukuran persediaan, pembahasan tentang bagaimana persediaan diukur dalam hal jumlah fisik dan nilai. Ini termasuk menentukan jumlah fisik persediaan yang ada, harga per barang, dan nilai persediaan akhir. Keempat, perlakuan akuntansi persediaan. Materi ini mencakup bagaimana persediaan diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan pencatatan persediaan awal, pembelian, penjualan, dan persediaan akhir dalam jurnal persediaan. Juga termasuk perlakuan terhadap diskon dan potongan serta biaya penyusutan persediaan. 5. Perputaran persediaan. Penjelasan tentang perputaran persediaan, yaitu berapa sering persediaan digunakan dan diganti dalam periode waktu tertentu. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan mereka dengan lebih efisien. Keenam, penyesuaian persediaan. Materi ini menjelaskan tentang penyesuaian persediaan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan antara persediaan yang tercatat dengan persediaan fisik selama inventarisasi. Hal ini mencakup penyesuaian untuk kerugian atau kelebihan persediaan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Ketujuh, pengaruh persediaan terhadap laporan keuangan. Penjelasan tentang bagaimana persediaan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Materi ini mencakup pengaruh persediaan terhadap aktiva kewajiban, pendapatan, serta laba bersih perusahaan. Materi akuntansi persediaan membantu perusahaan dalam mengelola persediaan mereka dengan baik, memahami nilai persediaan, serta memastikan pencatatan dan pelaporan persediaan yang akurat dan laporan keuangan. Ini juga penting dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan, pengeluaran, dan pengendalian persediaan perusahaan. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.